Halo adik-adik, kita bertemu kembali di seri Keluarga Asik yang ke-19. Adik-adik, tema hari ini adalah pelayan yang berkorban. Apa kabar adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik semua dalam kondisi sehat ya. Mungkin di antara adik-adik beberapa ada yang kurang sehat ya. Nanti kita sama-sama berdoa kiranya Tuhan boleh menguatkan setiap kita ya adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang pernah mengukur tingginya langit? Wah, tidak terukur ya adik-adik. Lalu siapa yang pernah mengukur dalamnya laut? Ternyata adik-adik baru 10% saja loh kedalaman laut yang kita ketahui. Selain itu masih banyak yang belum kita ketahui. Kemudian adik-adik siapa yang pernah melihat indahnya pelangi setelah hujan? Wah, beraneka ragam ya warnanya, sangat indah. Kita melihat hal-hal yang sekitar kita saja sudah membuat kita takjub ya adik-adik. Tapi ada hal loh yang lebih daripada itu. Iya, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih indah daripada pelangi, yaitu kasih Yesus. Yesus sungguh mengasihi kita adik-adik. Ia telah mengasihi kita sejak kita belum ada, kita dirajut di dalam kandungan ibu kita, dan sampai seterusnya. Mari kita bersama-sama mengucap syukur, kita memuji Tuhan setingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu melalui seri Keluarga Asik. Tuhan berkati adik-adik di rumah, adik-adik yang dalam kondisi mungkin kurang sehat. Tuhan berikan kekuatan sehingga boleh tetap mendengarkan firman-Mu dengan fokus. Tuhan, kami berdoa menyerahkan apa yang akan kami dengar, kiranya boleh bertumbuh di dalam hati kami, dan itu pun hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau benar-benar mengasihi kami, sehingga Engkau mati menebus dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan seri Keluarga Asik yang ke-19, Pelayan yang Berkorban. Apa adik-adik pernah berkorban? Mungkin saat liburan sekolah, adik-adik membantu orang tua, padahal kan sedang libur. Tapi apakah itu termasuk berkorban ya? Karena itu kan merupakan tanggung jawab kita ya adik-adik. Atau mungkin adik-adik pernah berkorban mengerjakan tugas kelompok, tapi adik-adik mengerjakan sendiri tugasnya. Apa itu berkorban yang benar ya adik-adik? Lalu seperti apa ya kalau begitu pelayan yang berkorban yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Yuk sama-sama adik-adik kita dengarkan dengan seksama seri Keluarga Asik yang ke-19. Kalau tidak salah, kakak dengar di seri kali ini akan ada Mona, akan ada Mama Mona, dan juga akan ada Mbak Rika. Nah, adik-adik tadi juga disebutkan akan ada persidangan. Iya, persidangan hukum. Wah, apa terjadi sesuatu yang serius ya adik-adik? Wah, kita harus cari tahu adik-adik apa yang terjadi. Kita sama-sama yuk menyaksikan seri Keluarga Asik yang ke-19. Sebelum itu, kakak ajak adik-adik bersama-sama kita memuji Tuhan setingginya langit satu kali.
Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Selamat menyaksikan seri Keluarga Asik yang ke-19 adik-adik. Pagi Non Mona, waktunya minum teh. Mama mana, Mbak? Mama lagi antar telur ke pelanggan. Oh. Ini kurang manis. Loh, kurang manis ya Non? Iya, kurang manis. Nggak seperti buatannya Mama. Iya Non, Mbak nggak tahu kesukaan Non. Takut kemanisan. Ya sudahlah. Sekarang Mona lapar nih, Mbak. Mau sarapan. Mana makanannya? Mbak belum masak Non, Mbak masih nunggu mamanya Non. Mbak kan masih belum dikasih tahu makanan kesukaan Non. Mbak kan masih baru kerja di sini. Mbak takut salah Non. Ya, gitu aja tunggu Mama. Masa tunggu Mama? Nanti Mona harus tunggu sampai kapan nih? Mona udah lapar. Sabar ya Non. Pak Tono sudah bayar telurnya. Terus Ibu Nana belum bayar. Ah, puji Tuhan, penjualan telur hari ini lumayan banyak. Ma. Iya, kenapa Mona? Lihat Mona dong, Ma. Ada apa sih anak mama yang cakep ini? Kok merengut kayak gitu terus? Ah, Mama ini sibuk terus sampai gak ada waktu buat Mona. Lah, kan ada Mbak Rika. Kan mama minta tolong sama Mbak Rika untuk membersihkan rumah, nyiapkan makanan, juga untuk nemenin Mona. Emangnya ada apa? Tapi Mbak Rika itu salah terus, Ma. Tehnya kurang manis, telur ceplongnya terlalu matang. Padahal aku kan sukanya setengah matang, Ma. Belum lagi Mbak Rika salah terus taruh bajunya Mona. Ya, maklumlah. Kan Mbak Rika baru 3 hari bantuin mama di rumah ini. Ya Mona tuntun Mbak Rika lah, biar Mbak Rika tahu keinginannya Mona. Tapi, Ma, Mona kan sudah mulai besar. Rumah kan menjadi tanggung jawab Mona. Bukan semata-mata semuanya hanya kepada Mbak Rika. Di rumah ini, Mona nggak bisa bersikap seperti Ndoro Putri Kraton gitu. Mama ini tidak bisa memahami perasaan Mona. Tuhan, kiranya tolong Mona menjadi anak yang mau memikirkan orang lain, berkorban bagi orang lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Na 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 na. Hari ini Mona mau pergi.
pakai baju apa ya? Kalau pakai kalung favoritnya Mona, pasti Mona cantik sekali. Loh, kok kalungnya nggak ada di lemari seperti biasanya sih? Di mana ya? Sebentar, Mona cari-cari dulu. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Oh ya, kemarin kan Marika bersih-bersih kamar Mona. Jangan-jangan Marika! Iya, Non, ada apa? Marika, kemarin bersihkan kamar Mona kan? Iya, bener Mbak yang bersihkan. Mana kalungnya Mona? Kalung? Mbak Rika nggak melihat ada kalung di kamarnya Non. Masa kalung punya kaki sendiri sih, Mbak? Mbak Rika jangan cari-cari alasan ya. Sungguh Non, Mbak nggak melihatnya. Masa? Ayo ngaku! Ngaku! Mona akan laporkan ini ke Mama. Biar Mama yang marahin Mbak Rika. Awas ya! Duh Gusti, salah opo aku iki? Urip kok angel men dilakoni. Bu, begini, saya mau minta izin untuk berhenti bekerja saja. Loh, kok mendadak begitu? Ada apa toh? Ayo cerita ke Ibu, Rika. Gimana ya? Kemarin Non Mona bilang kalau saya mengambil kalung yang ada di kamarnya. Padahal sungguh mati, Bu. Saya gak mengambil, melihat pun belum pernah. Halah, ada-ada saja Mona ini. Pasti terselip di tempat lain. Anak itu sering ceroboh. Sudah, kamu gak usah pakai berhenti kerja segala. Biar ibu nanti yang urusan dengan Mona. Wong kalung imitasi aja kok diributin. Harganya loh sama paling sama sekilo brambang di pasar. Nggih, Bu. Terima kasih. Dipersilahkan kepada pihak pelapor untuk menyampaikan kasusnya. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin melaporkan kasus pencurian kalung di rumah saya. Dan pelakunya adalah ibu ini. Ada saksinya? Saya sendiri Yang Mulia. Baik, pertanyaannya. Pertama, kalau saudari sebagai saksinya, apakah saudari berada di tempat kejadian perkara saat itu? Kedua, apakah saudari mempunyai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kalau terdakwa memang pelaku pencurian ini? Saya tidak ada di tempat kejadian perkara Yang Mulia. Dan saya juga tidak punya buktinya. Kalau begitu, saudari telah melakukan fitnah. Tapi Ma, Panggil saya Yang Mulia. Saudari jangan berlaku tidak sopan di depan pengadilan. Baik, karena tidak ada bukti yang cukup, maka pihak terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan. Dan sebagai bentuk keadilan terhadap fitnah yang keji ini, saudari pelapor dikenai hukuman ikut melakukan pekerjaan rumah yang biasanya dikerjakan oleh saudari Rika. Non, sini, biar Mbak Rika aja yang gantiin nyapu. Non istirahat aja dulu. nggak usah bersikap manis. Kan Mbak seneng kalau lihat Mona dihukum sama Mama.
Maafin Mbak Rika ya, Non. Mbak Rika gak menyangka seperti ini kejadiannya. Maaf. Capek juga mengerjakan pekerjaan rumah. Ini bukan hanya capek, tapi ini pekerjaan rumah seperti membajak sawah. Berat sekali. Aduh! Mona terpleset, Mbak. Tapi Mona nggak apa-apa kok. Hanya kecapean saja. Non duduk dulu di sini. Nanti Mbak yang selesain pekerjaan nyapunya ya. Ternyata pekerjaannya Mbak Rika berat juga ya. Ya itu sih sudah jadi tugas Mbak, Non. Mbak biasanya kerja seperti ini. Tapi yang lebih penting kenapa Mbak bisa kerja seperti ini. Itu ada rahasianya, Non. Oh ya? Bekerja seperti ini saja ada rahasianya. Apa rahasianya, Mbak? Rahasianya Mbak belajar dari mamanya Non. Melakukan segala pekerjaan dengan hati yang gembira. Mona masih tidak mengerti. Iya, Mbak Rika melakukan semuanya karena tahu bahwa Mbak bekerja di hadapan Tuhan Yesus yang mengasihani Mbak Rika. Jadi, semua yang Mbak Rika kerjakan adalah pelayanan di hadapan Tuhan. Itu yang membuat Mbak Rika begitu bahagia dalam melakukan semua pekerjaan. Sekarang Non istirahat dulu ya. Begitu ya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak, karena sudah menolong Mona. Iya, sama-sama, Non. Nyatakan Yesus dalamku. Nyatakan Yesus dalamku. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalamku. Ada Pak Leo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mona. Kok tumben ya Pak Leo ada di rumahnya Mona? Ini Mona, Mama Mona minta tolong Pak Leo untuk betulkan stekernya yang rusak. Oh, begitu. Ya. Mona terlihat baru bangun tidur ini. Loh. Kok tahu sih, Pak? Ya jelaslah, nampak dari wajah Mona kan kalau baru bangun. Ya, Mona kemarin habis kerja bakti. Kerja bakti? Wah, keren sekali loh. Tidak, Pak. Mona kerja bakti karena kemarin dihukum sama Mama. Dihukum sama Mama? Memangnya kenapa? Mona menuduh Mbak Rika mencuri. Padahal Mona yang salah. Mona lupa meletakkan barangnya di mana. Jadi Mona sekarang sudah tahu kenapa Mama menghukum Mona. Tahu, Pak? Mona tidak boleh sembarangan memperlakukan orang lain. Betul sekali Mona. Jadi Mona memang tidak boleh memperlakukan orang lain dengan seenaknya sendiri. Bahkan ada yang lebih penting. Mona harus belajar menghargai orang lain juga seperti Mbak Rika yang sudah menolong dan membantu Mona serta Mama Mona. Mona, hari ini itu Pak Leo ingin memberitahukan kepada Mona melalui satu pembicaraan dan cerita
tentang pelayan yang berkorban. Ketika Mona mendengar kata pelayan, apa sih yang ada di pikiran Mona? Itu Pak, kalau Mona makan di restoran, yang biasanya membawa makanan dan minuman untuk Mona, itu kan pelayan. Lalu, Mbak Rika itu juga termasuk pelayan kan? Jadi pelayan itu adalah pembantu. Oke, senang sekali Mona menjawab pertanyaan Pak Leo ya. Memang kebanyakan orang berpikir bahwa pelayan itu sama dengan pembantu, itu tidak salah. Jadi yang namanya pelayan itu banyak sekali. Bisa pelayan di restoran, pelayan di rumah yang kadang orang seringkali juga menyebutnya pembantu, juga pelayan yang ada di masyarakat. Contohnya seperti orang yang mengatur jalan raya atau lalu lintas, juga bisa orang yang melayani di perkantoran, ya. Tetapi seringkali orang itu berpikirnya terlalu jelek terhadap pelayan, seolah-olah yang namanya pelayan itu adalah orang yang hina. Nah, ini satu pemikiran yang tidak boleh ada dalam hidup kita, karena setiap pelayan atau setiap pembantu itu sebenarnya sedang mengerjakan tugas yang baik. Tugas yang memang sebenarnya ada keahlian yang sedang dia kerjakan, yang dia punyai. Contohnya, andai kata di rumah Mona tidak ada Mbak Rika, maka yang namanya pakaian kotor akan semakin menumpuk karena tidak ada yang mencuci. Padahal itu bukan pakaian atau bukan bajunya Mbak Rika. Rumah Mona lantainya semakin kotor karena tidak ada yang menyapu, tidak ada yang mengepel. Belum lagi halaman rumah. Wah, pokoknya pasti rumah Mona jadi berantakan. Itu kalau pembantu, ya. Andai kata lagi nih, di lingkungan perumahan Mona, bagian orang yang ambil sampah tidak pernah masuk dan tidak pernah bekerja. Wah, seluruh sampah di perumahan tempat Mona tinggal akan semakin menumpuk. Daerah perumahan itu menjadi kotor, dan yang paling juga tidak nyaman adalah semakin apa ya kalau itu hidup? Nah, semakin bau, betul sekali. Nah, dari contoh yang seperti ini, Mona boleh tahu ya, bahwa tanpa ada pelayan, tanpa ada pembantu, maka semua pekerjaan itu tidak akan menjadi baik. Jadi seorang pembantu, seorang pelayan diperlukan untuk membantu seluruh pekerjaan-pekerjaan yang mungkin saja kita tidak bisa kerjakan. Jadi, pelayan itu adalah orang yang mengerjakan sebenarnya tidak seharusnya dia kerjakan karena bukan punya sendiri. Tetapi dia mau menjadi orang yang berkorban supaya orang lain bisa menikmati sesuatu yang dikerjakan oleh dirinya. Ya, jadi jangan ada lagi di dalam pikiran kita pelayan itu satu pekerjaan yang hina. Jangan ada lagi di pikiran kita pelayan itu adalah orang yang hina. Bukan. Mereka bekerja, mengerjakan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang bermanfaat buat orang lain. Jadi mulai sekarang, baik Mona maupun anak-anak di rumah, jangan berpikiran bahwa pelayan itu orang yang hina. Bahwa pekerjaan menjadi pelayan adalah pekerjaan yang hina. Jangan. Karena mereka sangat berjasa kepada kita semua sebagai manusia. Walaupun mereka bekerja, mereka melayani untuk mendapatkan upah. Tapi memang sudah sepantasnya mereka mendapatkan upah itu. Karena mereka bekerja berjeri lelah. Alkitab pun mencatat kok, setiap orang yang bekerja pasti mendapatkan upah. Begitu ya Mona? Iya. Pak Leo? Iya. Mona mau bertanya. Ya, coba tanya apa? Mona berpikir. Teman-teman pasti juga berpikir kan? Nah, Mona berpikir. Pak Leo, kapan ya pelayan pertama itu ada? Dan di mana pelayan itu? Begitu Pak Leo.
masih kecil pertanyaannya cukup sulit loh ya. Anak-anak sekalian, ini satu pertanyaan yang bagus loh. Mona tanya, kapan sih pelayan itu mulai ada? Dan tempatnya di mana pelayan itu juga mulai ada? Nah, untuk menjawab pertanyaan Mona ini, Bapak akan memberitahukan kepada Mona dan kepada anak-anak sekalian yang ada di rumah. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali kepada satu-satunya sumber kebenaran, yaitu Alkitab. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2 ini seringkali ditulis atau dicatat sebagai hal perjanjian kerja antara Allah dan manusia. Tetapi tepatnya adalah perjanjian yang Allah buat untuk manusia bekerja. Nah, dari cerita yang ditulis dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, ini menunjukkan satu hubungan tuan dan pelayan. Siapakah tuannya? Tuannya adalah Allah sendiri. Siapakah pelayannya? Adalah manusia. Maka pertanyaan Mona yang pertama sudah terjawab. Tetapi pertanyaan Mona yang kedua akan Bapak jawab juga. Di mana sih pelayan itu mulai ada? Pelayan mulai ada itu di Taman Eden. Nah, di Taman Eden inilah pelayan itu mulai ada. Apa sih perintah dari Allah sebagai Tuhan kepada manusia yang dikatakan sebagai perjanjian kerja? Yang pertama, manusia diminta oleh Allah untuk beranak cucu. Yang kedua, bertambah banyak, memenuhi bumi. Yang ketiga, menaklukkan bumi. Keempat, menguasai seluruh binatang yang ada di udara, di darat, dan di dalam air. Yang berikutnya adalah untuk mengusahakan dan memelihara taman. Nah, untuk mengusahakan dan memelihara taman ini perlu sekali kita simak dengan tepat. Yaitu yang dimaksudkan adalah bahwa manusia diberikan kebebasan untuk menikmati hasil-hasil alam ini, tetapi tidak boleh hanya menikmatinya saja, harus memelihara alam ini supaya terjadi keseimbangan dan kebaikan atas alam ini. Nah, anak-anak sekalian, waktu perjanjian kerja ini diberikan kepada Adam, maka Allah juga memberikan satu tempat yang indah itu yang namanya Eden. Eden itu boleh disebut sebagai tempat yang penuh dengan kesukaan. Dan ingat, di Taman Eden itu sangat indah, lengkap. Karena memang tamannya itu sangat indah. Bayangkan ya, Adam di situ melihat ada satu sungai yang bercabang 4 yang bisa mengairi seluruh Taman Eden. Artinya Adam tidak terlalu perlu sampai sulit-sulit untuk mengairi seluruh taman. Dan dikatakan juga di situ ada satu sungai yang berlimpah dengan emas. Wah, hebat bukan? Allah sebagai Tuhan tidak memperlakukan Adam sebagai pelayannya dengan semena-mena. Allah memperlakukannya dengan amat layak. Maka Allah memberikan tempat yang indah, tempat yang penuh dengan kesukacitaan. Suatu saat Tuhan memberikan tugas kepada Adam untuk menamai binatang-binatang yang Tuhan ciptakan juga dari debu tanah. Maka Adam menamai satu demi satu binatang itu. Tetapi sekaligus Adam memperhatikan ternyata tidak ada penolong yang sepadan dengan dirinya. Maka Tuhan Allah membentuk Hawa dari tulang rusuk Adam. Maka terjadilah atau terciptalah Hawa yang dibawa kepada Adam sebagai penolong yang sepadan. Adam mengatakan, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sungguh luar biasa. Sejak saat itulah Adam tidak lagi hanya melayani Allah sebagai tuannya, tetapi Adam mulai belajar melayani sesamanya manusia. Demikian juga dengan halnya Hawa.
Hawa juga belajar melayani Allah sebagai tuannya, dan Hawa juga belajar melayani Adam. Anak-anak sekalian, kita melihat bahwa sejak saat itulah manusia mulai belajar melayani Allah dan sesamanya. Tetapi kalian harus ingat, ketika manusia saling tolong-menolong, maka ada hal yang harus dikorbankan, yaitu kesenangan dirinya. Manusia saling melayani artinya Adam harus belajar membuang kesenangan dirinya untuk melayani Hawa. Hawa pun belajar membuang kesenangan dirinya untuk melayani Adam. Nah, waktu itu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Jadi pelayanan yang dikerjakan adalah hanya saling menolong untuk melayani sesama manusia dan melayani Tuhan Allah. Tidak ada pelayanan dikerjakan untuk membawa orang lain kembali kepada jalan Tuhan. Dari hal ini, anak-anak sekalian, kalian boleh tahu betapa indahnya Tuhan menjadikan manusia sebagai pelayannya. Bagaimana dengan Mona? Mona ingin bertanya, Pak Leo. Ya. Pak Leo, Ya. itu tadi kan Pak Leo bercerita ketika manusia belum berdosa. Ya. Tuhan yang menjadi Tuhan, Mm-mm. lalu Adam dan Hawa yang menjadi pelayannya. Ya. Sekarang Mona mau bertanya. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa, bagaimana Pak Leo? Apa bedanya dengan sebelum berdosa? Ya. Satu pertanyaan yang bagus juga dari Mona. Pertanyaannya, kalau Adam dan Hawa itu seperti tadi Bapak katakan, sebelum jatuh dalam dosa hanya melayani sesama manusia tanpa pernah punya kemauan untuk membawa manusia yang lain kembali kepada jalan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya melayani Allah. Nah, bagaimana setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Maka pelayanan yang dikerjakan oleh manusia adalah pelayanan yang selalu harus bisa menyampaikan satu isi hati Tuhan, yaitu memberitakan tentang kasih Allah sekaligus memberitakan tentang keadilan Allah. Artinya bahwa manusia yang berdosa itu diberikan satu kesempatan melalui kasih Allah supaya kembali kepada Tuhan. Itu kasih Allah. Keadilan Allah lebih berbicara, barang siapa yang tidak mau kembali kepada jalan Tuhan, maka hukuman itu harus diterima oleh setiap manusia. Nah, sekarang itu menunjukkan bahwa manusia ketika menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah, dia harus mempunyai satu semangat. Waktu dia berkata-kata, dia juga harus memperkatakan tentang kasih Allah dan sekaligus keadilan Allah, sehingga manusia boleh kembali kepada Allah dan diselamatkan. Itu hal yang dikerjakan oleh manusia. Tentunya hal ini menambahi satu hal yang begitu penting di dalam hidup manusia, untuk selalu berpikir bahwa aku sekarang sedang ditugaskan oleh Allah menjadi pelayan Allah untuk membawa orang lain kembali kepada Tuhan. Itu bukan satu hal yang gampang, karena harus memerlukan pengorbanan yang lebih dibanding sebelumnya. Begitu Mona? Sampai sini Mona sudah mengerti? Mengerti Pak Leo. Ya, sudah. Kalau mengerti, sekarang Pak Leo akan beri contoh ya. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan telah memberikan contoh-contoh melalui kehidupan nabi-nabi, bagaimana mereka menjadi pelayan Allah yang berkorban ketika mereka harus melayani sesama manusia untuk dibawa kembali kepada Allah. Contohnya, Pak Leo kasih contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh ini mempunyai latar belakang seorang pekebun atau petani atau peladang. Tetapi ketika Tuhan Allah memberi perintah kepada Nuh, dalam zaman Nabi Nuh hidup, orang-orangnya hidup tidak semakin mengasihi Tuhan, tetapi semakin menjauh Tuhan, semakin tidak mencintai Tuhan, semakin tidak mentaati Tuhan. Nuh diberikan tugas
untuk membuat satu batra yang besar sekali, yang nanti di dalamnya siapa yang mau ikut untuk masuk dalam batra akan diselamatkan dari keadilan Allah, yaitu hukuman Allah. Di situ Nuh diminta oleh Tuhan untuk membuat batra yang besar. Sekaligus Nuh diminta untuk mewartakan, menyampaikan isi hati Tuhan tentang kesabaran Tuhan, kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia, dan juga keadilan Tuhan. Jika manusia tidak mau menerima yang Tuhan nyatakan, maka manusia akan dihukum dengan air bah yang besar. Kita melihat dari Nuh ini, Nuh bekerja berkorban buat Tuhan. Nuh menjadi pelayan yang berkorban buat Tuhan. Dia harus bisa pandai-pandainya mengatur waktu, bagaimana dia harus menjadi seorang petani, bagaimana dia harus membangun bahtera yang besar. Dia juga harus mewartakan berita yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu berita keselamatan melalui bahtera yang dibuatnya tersebut. Ini bukan sesuatu yang gampang. Kenapa? Karena membuat bahteranya, memperkatakan berita keselamatan itu bukan 1 hari 2 hari. Apakah Mona tahu waktu yang diperlukan? Tidak tahu kan? Oke, Bapak kasih tahu. Waktu yang diperlukan antara 100 sampai 120 tahun. Wow, ini sangat melelahkan. Tapi Nuh kerjakan dengan sungguh-sungguh karena Nuh tahu Allah adalah Tuannya, dan melalui berita kasih-Nya manusia akan diselamatkan. Nuh bekerja dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Seperti Musa. Oh, sama. Musa juga menjadi pelayan Tuhan yang berkorban. Musa capek sebenarnya memimpin bangsa Israel, tapi karena Musa mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya, dan mencintai bangsanya, maka Musa mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan berikan dengan luar biasa. Dengan demikian, baik Musa maupun nabi-nabi di sepanjang perjanjian lama, semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkorban. Nah, bagaimana ya dengan pelayan-pelayan yang ada di dalam perjanjian baru dan zaman kita? Maka Bapak akan memberikan contoh di dalam perjanjian baru. Kalau di dalam perjanjian lama, Tuhan atau Allah sendiri sudah memberikan contoh kepada Adam dan Hawa bagaimana seharusnya bekerja, maka Yesus Kristus itu juga memberikan contoh atau teladan yang paling tepat untuk menjadi pelayan yang berkorban. Bagaimana caranya? Yaitu caranya Tuhan Yesus memenuhi, mentaati perintah Bapanya. Yesus lahir ke dalam dunia menjadi bayi yang lemah, yang banyak menghadapi bahaya, ancaman pembunuhan. Tapi karena belum waktunya, Bapa melindunginya. Tuhan Yesus tidak mati waktu masih kanak-kanak. Tapi terus Tuhan Yesus bertumbuh. Dia juga pernah belajar Taurat dengan baik atau belajar firman Tuhan dengan baik. Bertumbuh lagi menjadi dewasa. Dia bekerja melayani pekerjaan Bapanya di surga. Dia menjadi pelayan yang berkorban. Waktu Tuhan Yesus melayani bangsanya, Tuhan Yesus tidak begitu saja diterima dengan senang hati. Memang ada orang-orang yang mau menerimanya, tapi waktu menerimanya kamu tahu Mona, ya cuman karena Tuhan Yesus pernah banyak berbuat mujizat, Tuhan Yesus pernah banyak memberikan makan pada begitu banyak orang, tetapi sebenarnya mereka tidak bisa menerima ketika Yesus mengajarkan bagaimana seseorang harus mau menderita, bagaimana orang harus berani menyangkal diri, berani memikul salib. Maka Tuhan Yesus sebagai pribadi yang patut dicontoh, Tuhan Yesus menunjukkan satu pelayanan yang sungguh-sungguh, yaitu pelayanan yang berani menyatakan kebenaran firman Tuhan seperti yang Bapa inginkan. Apa yang aku ucapkan itu adalah yang kudengar dari Bapa. Artinya Tuhan Yesus tidak sembarangan bekerja, tidak sembarangan dia berkata-kata. Tuhan Yesus juga pada akhirnya menyerahkan
dirinya untuk mati di atas kayu salib. Dia memberikan nyawanya kepada semua orang berdosa. Dia melayani, dia menebus dosa bukan hanya untuk orang-orang kaya, tapi juga orang-orang miskin. Dan semua orang prinsipnya bagi yang mau menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ini satu pelayanan yang luar biasa karena pelayanan yang mau berkorban. Bagaimana Mona dengan pelayanan yang Tuhan Yesus kerjakan? Mona juga mau meniru Tuhan Yesus. Baik. Mona tahu kalau Mona adalah anak-anak Tuhan. Ya. Jadi Mona harus meniru Tuhan Yesus kan sebagai contoh Mona. Ya, oke. Tetapi Mon, ada banyak orang mengatakan gini loh. Itu kan Yesus Kristus. Memang Yesus Kristus itu juga 100% manusia, 100% Allah. Ya pastilah dia bisa menjadi pelayan yang mau berkorban, bahkan memberikan nyawanya. Bagaimana ya kalau kita manusia yang seperti ini saja, seperti rasul-rasul yang ada, kira-kira rasul-rasul itu mau nggak ya menjadi pelayan yang berkorban? Ada loh Mon yang bertanya seperti itu. Mona pernah dengar nggak? Pernah. Mona juga berpikir seperti itu. Loh, jadi Mona juga berpikir seperti itu? Iya. Wah. Kalau Tuhan Yesus pasti bisa karena dia Tuhan. Lalu dia juga menjadi manusia. Wajar kalau bisa. Betul kan Pak? Ya. Tapi kalau Mona dan teman-teman di rumah, masa kami bisa sih? Begini Mona. Kalau begitu Bapak perlu jelaskan deh rasanya pada Mona dan teman-teman di rumah ya. Begini Mona. Ternyata kalau Mona tadi simak, harusnya Mona sudah bisa menangkap. Oh, di dalam zaman nabi-nabi mereka juga berkorban loh. Nabi-nabi itu juga banyak loh yang mati gara-gara dibunuh oleh bangsanya sendiri. Nah, sekarang untuk contoh yang lain di dalam perjanjian baru, Pak Leo akan beri contoh ya. Walaupun rasul-rasul yang lain semua itu pasti berkorban. Ada yang matinya disalib dengan terbalik kepala di bawah, ada yang mati sampai dipenggal kepalanya. Wah, macam-macam lah ya Mona ya. Tapi Pak Leo akan berikan contoh salah satu rasul, dan rasul ini rasul terakhir, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus ini sangat banyak penderitaan yang dituliskan di dalam Alkitab. Kalau rasul-rasul lain nggak ditulis dengan detail. Tetapi kalau Rasul Paulus ditulis dengan detail dan banyak Mon. Khususnya di dalam kitab Korintus, baik 1 Korintus maupun 2 Korintus ya. Kalau di kitab Korintus itu 1 Korintus pasal 4 ayat 11 itu mulai ada. Kalau di dalam 2 Korintus itu mulai pasal 11 dan pasal 12. Ada satu rasul yang menuliskan seluruh penderitaannya sangat rinci dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus ini sangat banyak menulis penderitaan yang pernah dialaminya. Dia pernah kelaparan, dia pernah mengalami aniaya siksa, dia pernah dipukuli, bahkan diancam dengan pembunuhan, dipenjara, dia pernah dikatakan sampai dengan memakai kata telanjang, tapi bukan tidak berpakaian loh ya. Maksudnya pakaiannya mungkin compang-camping, ya itu saja. Dia juga pernah mengalami yang namanya caci maki, tetapi dia memberkati orang yang mencaci maki. Dia pernah mengalami difitnah, tetapi dia menjawab dengan ramah. Dan waktu dia menjalankan tugas yang Tuhan berikan untuk memberitakan Injil pada bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, dia mengalami karam kapal di tengah laut dan terpecah kapalnya. Dia terkatung-katung di tengah lautan. Tentunya Rasul Paulus pasti kedinginan. Apakah Rasul Paulus menyesal dengan semua penderitaan yang pernah dialaminya? Tidak. Rasul Paulus bahkan berkata, "Aku dengan senang dan rela menerima semua penderitaan ini karena aku rindu menyampaikan berita Injil kepada banyak orang. Supaya banyak orang diselamatkan untuk dikembalikan kepada jalan Tuhan."
Ini hal yang luar biasa Rasul Paulus kerjakan. Apakah Rasul Paulus mengerjakan ini supaya menjadi dipuji oleh orang? Bukan. Apakah Rasul Paulus mengerjakan ini supaya Rasul Paulus mendapatkan uang yang banyak? Juga bukan. Rasul Paulus mengerjakan ini karena dia sadar Yesus Kristus itulah yang menjadi tuannya. Yesus Kristus itulah yang menjadi juru selamatnya, yang telah memberikan upah keselamatan kepada dia. Dan Rasul Paulus punya keinginan untuk orang lain boleh diselamatkan. Dari cerita ini, kita boleh melihat ya, bahwa tidak ada alasan lagi buat orang-orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus, yang menjadi anak-anak Allah, yang menjadi murid-murid Kristus, untuk tidak melayani dalam pekerjaan Tuhan. Jadi setiap murid-murid Kristus harus mau menjadi pelayan yang berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Bagaimana, Mon? Mona sudah mengerti, Pak Leo. Sampai sini ya, Mona mengerti. Pak Leo teruskan dikit lagi ya. Baik, Pak Leo. Nah, waktu kita bekerja, tentunya kita tidak bekerja secara langsung kepada Tuhan dengan yang mata kita lihat. Seringkali kita waktu bekerja dalam pelayanan itu ada bermacam-macam ketua-ketua di dalam gereja. Kalau kita berbicara dalam pekerjaan Tuhan di gereja, bahkan ada pelayanan yang paling atas itu adalah Bapak Pendeta Gembala Sidang. Sekalipun mereka ini adalah menjadi pimpinan-pimpinan kita, atau dalam tanda kutip tulisan tuan kecil bagi kita sebagai pelayan Tuhan, kita tidak boleh mengerjakan supaya orang-orang yang menjadi tuan-tuan kecil atas kita itu menjadi senang. Yang penting adalah kita menyenangkan Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Kristus, supaya Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, pasti orang-orang menjadi senang juga. Jangan dibalik, menyenangkan orang dulu baru menyenangkan Tuhan. Itu tidak mungkin. Karena di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena Tuhan Yesuslah, ayat 24 mengatakan, yang menjadi Tuhan kita. Dan tentunya sebagai Tuhan yang baik, nantinya ketika kita bertemu dengan Tuhan di surga, Dia pun akan memberikan upahnya. Jadi apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan seperti kita bekerja untuk Tuhan. Dengan kata lain, kalau buat anak-anak atau orang-orang pada umumnya, mari kita bekerja itu menampilkan Yesus yang ada dalam diri kita, supaya orang lain melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bagaimana juga caranya? Memberitakan firman Tuhan dengan teguh hati. Tadi kan Mona dengar waktu Pak Leo nyanyi, ada nyanyiannya. Ingat nggak? Mona mau dengar lagi, Pak Leo, lagunya. Tapi ingat kan? Ingat Ya sudah, Pak Leo nyanyi sekali lagi ya. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Demikian juga anak-anak sekalian yang ada di rumah, saya berharap ketika kalian melayani pekerjaan Tuhan, menjadi pelayan yang berkorban, jangan karena kalian ingin mendapat upah dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan melalui memberikan nyawanya dengan mati di atas kayu salib, supaya engkau dan aku
boleh diselamatkan dan diperdamaikan kembali dengan Bapa di surga. Demikianlah ya anak-anak sekalian, kiranya perbincangan tentang kebenaran firman Tuhan yang bersangkut paut dengan Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Allah, yaitu Yesus Kristus, dengan kita sebagai pelayan, boleh memberkati kita dan terus-menerus membawa kita untuk mengerti apa arti menjadi pelayan yang berkorban. Amin. Mbak, ada yang Mona mau bilang, tapi Mona malu. Sama Mbak Rika kok malu? Ayo ngomong aja, Non. Mona mau minta maaf. Apa yang perlu dimaafin? Kalungnya Mona sudah ketemu. Ternyata ada di tasnya Mona sendiri. Mona yang lupa taruh di mana waktu itu. Maaf ya, Mbak. Walah, iya nggak apa-apa, Non. Mbak sudah maafin Non sejak lama. Dan Mbak bersyukur melihat Non sekarang sudah kembali ceria mukanya. Terima kasih, Mbak. Syukurlah Mona boleh mengerti tentang menjadi pelayan yang berkorban. Mengerti untuk melayani orang lain lebih dari dirinya sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Adik-adik, kita telah sampai pada akhir seri keluarga asik yang ke-19. Semoga firman yang sudah adik-adik dengarkan tidak lewat begitu saja ya, tapi adik-adik boleh pergunakan sehari-hari dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua kita bersama-sama memuji Tuhan, hidupku bukannya aku lagi. Kiranya dari lagu ini kita boleh belajar untuk berkorban, kita menyangkal diri, dan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan adik-adik, itu pun semua boleh terjadi bukan karena kekuatan kita, tapi karena Yesus Kristus yang memampukan kita. Mari adik-adik kita bersama-sama memuji Tuhan, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari adik-adik kita bersama-sama masuk doa penutup. Adik-adik tutup mata, duduk tenang, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang Kau berikan, firman yang Kau wahyukan kepada kami melalui seri keluarga asik. Tuhan kiranya boleh pimpin benih-benih firman ini dalam hati kami, boleh tumbuh Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan yang memampukan kami, karena hidup kami bukannya kami lagi Tuhan, tapi Yesus di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, besok adalah hari Minggu, hari Sabat. Adik-adik jangan lupa ya, infokan ke papa, mama untuk beribadah. Dan untuk adik-adik sendiri, jangan lupa hadir ya di persekutuan sekolah minggu. Sampai jumpa.